Oke, kamera dibalik lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dimanapun anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap baik-baik saja ya. Saya mencari tempat yang sepi gitu, biar enak, nggak pakai speaker, bisa ngomong bebas. Nemunya di sini ya udah. Sedikit merinding sih di belakang, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, itu motor saya. Itu tempat akhir. Saya sendiri, mungkin radius berapa meter ya? Radius di sana sekitar 100 meter. Wah, gelap ya. Nah, di sana mungkin 100 meter saya baru ketemu orang. Ini saya sendiri di sini. Sepi. Sebelah sana sawah. Sebelah situ tempat akhir makhluk hidup manusia. Oke, kesempatan kali ini saya ingin membicarakan mengenai gaji saya. Jadi begini, ada yang menanyakan ke saya, itu berapa sih gaji saya? Kalau pakai speaker lebih enak mungkin ya, pakai mikrofon. Bentar. Kalau begini suaranya mungkin lebih terdengar, jadi nggak perlu teriak-teriak ya, seperti ini. Oke, ada yang menanyakan ke saya berapa sih gaji saya selaku kepala sekolah. Itu bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, tapi mungkin ada 4 orang yang menanyakan seperti itu. Berapa sih gaji saya? Sambil lihat sekitar. Ini memang sepi di sebelah. Kalau jalanan di sebelah sana. Oke, saya jawabnya begini. Gaji saya dengan saya mengajar di suatu sekolah, saya mengajar 4 jam pelajaran dikali 2, berarti 8 jam pelajaran. 8 jam pelajaran ditambah dengan gaji saya selaku kepala sekolah itu adalah berjumlah, waduh nggak enak nyebutnya. Karena masing-masing sekolah itu memiliki kebijakan sendiri. Masing-masing sekolah juga memiliki murid yang rasionya itu tentunya berbeda. Dengan jumlah murid yang sebut saja jumlahnya 200, kemudian memiliki dan mengharuskan siswa untuk membayar SPP sejumlah ya yang telah diminta kepada orang tua, kemudian ditambah uang BOS. Saya tidak bisa mengatakan karena itu kebijakan sekolah dan kemampuan masing-masing sekolah. Jadi yang enak itu jawabnya begini. Apabila saya sukses jadi YouTuber, dan memiliki penghasilan di atas kurang lebih di atas 10 juta ya. Apabila saya mendapat
gaji dari YouTuber sebulannya itu tidak kurang dari 10 juta, itu kemungkinan saya akan berpikir untuk berhenti menjadi guru, untuk berhenti menjadi kepala sekolah. Tapi kalau untuk berhenti menjadi guru sepertinya enggak. Saya memang memiliki kemauan untuk menjadi guru. Menjadi guru itu sudah saya jalani sejak saya duduk di bangku SMA kelas 1. Waktu itu pertama kali saya mengajar itu adalah mengajar ngaji. Mulai dari baca tulis Al-Quran, hafalan surat, bacaan sholat dan sebagainya, itu pada waktu saya duduk di kelas 1 SMA. Waktu itu statusnya adalah membantu guru utama di sebelah masjid. Kebetulan di sebelah masjid itu ada majelis taklim. Pokoknya majelis taklim lah, kecil-kecilan ya. Karena muridnya itu kebanyakan penduduk kompleks sekitarnya. Jadi belajar, saya ngebantuin. Mungkin melihat saya sering rajin ke masjid, asar, maghrib, isya, akhirnya saya direkrut untuk membantu. Ya sudah, saya mengajar. Gaji tidak saya pikirkan waktu itu, hanya mencari pengalaman saja. Mengajar anak kecil, usia mulai 4 tahun, 5 tahun, 6, bahkan ada yang sampai kelas 3 SMP. Itu saya ajarkan dan membantu guru utama. Jadi guru utamanya itu boleh dibilang sudah tua dan membutuhkan orang yang energik, salah satunya saya. Dan guru utama tersebut juga memiliki kemampuan, cuma ya kurang energik. Ada juga guru perempuannya direkrut juga, tetangganya atau anaknya sendiri untuk membantu mengajarkan di majelis taklim. Begitu. Jadi kalau gaji saya di atas 10 juta, saya akan berpikir untuk menjadi kepala sekolah dan bisa jadi untuk berhenti, untuk mengurangi jam sebagai guru. Tapi ya itu nggak tahu dah kepanjangannya nanti, nasib orang tidak ada yang tahu. Sebab kalau sudah 10 juta, mungkin dengan prediksi inflasi sekarang itu sudah cukup. Kalau memikirkan cukup nggak cukup, kalau kata saya bilang itu 10 juta itu sudah cukup. Untuk saya sendiri, akomodasi sehari-hari, makan, kemudian transportasi, untuk istri, anak, cukuplah. Bayar rumah, bayar motor, cukup kalau saya bilang. Bahkan ya lumayan lah 10 juta juga. Dan saya akan berpikir untuk berhenti menjadi guru, itu pun juga kalau disetujui dengan istri saya. Nah, kalau dibandingkan dengan kepala sekolah, berapa sih identiknya gaji kepala sekolah? Identiknya kalau sekolahnya itu kecil, boleh dibilang sangat-sangat kecil ya. Sekolahnya itu sangat-sangat kecil, 1,5 itu sudah lumayan dengan jumlah siswa yang kurang dari 100 siswa, kurang dari sana. Pendapatan seorang kepala sekolah itu adalah 1,5 juta, itu sudah lumayan. Tapi kalau di tempat saya itu sudah 191 siswa. Gaji tidak saya sebutkan, tapi yang jelas bentar, kamera saya balik ya. Mana kamera? Saya melihat sesuatu. Ini saya di sini sendiri. Tuh lihat. Nanti saya lanjutkan ya. Tuh lihat. Itu pohon diem. Ya, itu pohon diem nih. Nih. Ini pohon diem. Sedangkan pohon di belakang ya itu bergerak. Kan aneh itu. Ya, ini pohon sendiri diem nih. 1, 2, seolah-olah tenang gitu loh. Ya, saya di sini ngeri-ngeri sedap. Karena di belakang saya TPU. Nah, tempat pemakaman umum. Sendiri saya dari tadi. Memang sengaja mencari tempat yang sepi.
Ya, ngeri-ngeri sedap ini. Rada-rada merinding karena baru pertama kalinya ini nge-YouTube di tempat yang sepi. Saya balik. Mudah-mudahan aman-aman sajalah. Sampai mana tadi ya? Oke, gaji. Nah, itu kan gaji kepala sekolah. Sedangkan di tempat saya itu saya juga selain selaku kepala sekolah, saya juga merangkap sebagai wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah kurikulum, kesiswaan, prasarana. Udah berapa tuh? 3. Kurikulum, prasarana, kadang-kadang juga humas, kesiswaan. Kemudian juga merangkap TU, tata usaha, merangkap proktor, merangkap teknisi, merangkap operator terbagi 4 kalau nggak salah. Operator BOS, operator BOP, operator apalagi ya? Operator BOS, operator BOP, operator Arkas juga kadang-kadang. Kemudian ya banyak deh. Berapa gaji saya kira-kira? Ayo. Apakah pantas digaji 2 juta? Apakah pantas digaji 3 juta? Apakah pantas digaji 4 juta? Dengan dengan pekerjaan yang sebegitu banyaknya. Makanya saya nge-YouTube kalau gajinya lumayan. Ya sudahlah, begini saja. Ngeri-ngeri sedap ini di belakang. Nanti kalau saya mau nyoba, bukan explore ya, tapi menyorot aja. Nggak tahu nih pemakaman umum atau Islam saja atau bagaimana, saya nggak tahu. Sepi dari tadi. Udah berapa menit aja saya ini? Sudah 12 menit. Oke, begitu. Jadi kalau menjadi kepala sekolah itu sebetulnya bukan tujuan saya di suatu sekolah. Kalau saya memang berniat untuk menjadi kepala sekolah, maka saya akan melamar ke sekolah yang favorit. Bukan sekolah yang bukan sekolah yang saya ditawarkan, tapi saya akan melamar diri saya sendiri supaya saya untuk menjadi kepala sekolah. Kalau di tempat saya itu diajukan, bukan mengajukan diri saya, tapi saya diajukan. Di tempat saya itu ada 4 orang yang sudah bersertifikasi. Salah satunya saya. 3 orang laki, 1 orang perempuan. Yang pertama saya tawarkan itu yang perempuan dulu, karena mungkin lebih ulet, lebih memiliki pemikiran berbeda. Kemudian yang perempuan tersebut dia bilang nggak mau, dia bilang mau mengajar saja. Ya sudah, saya tawarkan jadi wakil, nggak mau juga. Ya udah, akhirnya dia menjadi wali kelas saja, saya calonkan. Dengan prediksi saya jadi kepala sekolah pada waktu itu. Kemudian saya tawarkan saya yang laki. Dua-duanya juga nggak mau. Akhirnya dengan terpaksa saya maju. Saya naik menjadi kepala sekolah. Apakah itu suatu pilihan? Sebetulnya ya, itu pilihan keharusan. Saya merasa ada yang memperhatikan. Jadi kalau sekolah tidak ada kepala sekolahnya, maka di sistem Dapodiknya itu tidak bisa melakukan sinkronisasi. Kalau tidak bisa melakukan sinkronisasi data, maka guru tidak terakomodir datanya, siswa tidak terakomodir datanya, sehingga yang terjadi adalah sekolah tersebut lost data. Jadi datanya itu 0. Sekolahnya ada, memiliki NPSN ada, tapi siswanya 0, gurunya 0, sarprasnya 0, medianya 0, labnya 0, semuanya serba 0. Karena tidak ada kepala sekolah yang bertugas sebagai pelaksana penanggung jawab sinkronisasi data. Begitu. Jadi saya naik yang tadinya dari operator
akhir merangkap wakil kepala sekolah, akhirnya naik menjadi kepala sekolah. Coba berapa gaji saya? Luar biasa banyaknya kalau dihitung. Nah, sama lihat di situ apa sih ya? Oh, di situ ada tanah jalan ke atas. Saya baru sekali ke sini soalnya. Ngeliat tanah kosong, ya udah nge-YouTube di sini aja. Ada dah. Nah, kalau dibandingkan dengan guru, lebih enak mana? Lebih enak guru atau lebih enak kepala sekolah? Nah, itu tergantung jiwanya. Kalau jiwanya itu hanya sebagai pengajar, maka cocoknya sebagai guru, sebagai pendidik ya, sebagai guru saja. Tapi kalau memiliki jiwa manajerial, jiwa apa ya namanya, wira swasta, kemudian jiwa untuk merangkul rekan sejawat, merangkul masyarakat umum dan sebagainya, itu cocoknya menjadi kepala sekolah yang tentunya harus memiliki identifikasi dan juga baik secara sosial maupun spiritual, secara etika, secara tutur kata juga. Saya dari tadi sepi ini sendiri. Gitu. Nah, seiring perjalanan saya menjadi guru, saya pernah mengajar di salah satu SMP negeri di Kota Tangerang juga pernah. SMP negeri favorit malah di Kota Tangerang waktu itu. Sekitar 15 tahun yang lalu sebagai guru TIK atau guru komputer. Statusnya waktu itu ekstrakurikuler. Ini jelas gak ya? Kemudian di Kabupaten Tangerang saya juga pernah mengajar IPA, mengajar komputer juga. Lumayan gajinya. Karena ya di negeri itu UMR lah. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengajar di negeri. Karena di negeri itu memiliki keterikatan hitam di atas putih, keterikatan kontrak, sehingga kontrak kerja atau boleh dibilang pemutusan hak pada swasta, baik itu honor maupun sertifikasinya, itu akan hilang. Jadi saya kembali lagi ke swasta, negeri saya tinggalkan gitu. Nah, seiring perjalanan saya itu ngeri sedap di sini. Nah, seiring perjalanan saya mengajar di swasta. Pernah dalam, tidak saya sebut ya sekolahnya ya, pernah dalam suatu ketika gajian, nah kebetulan masanya pandemi waktu itu pas di tahun 2019. Di tahun 2019 itu mengajarnya dengan daring, pakai WA, pakai Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, gurunya itu mengabsennya menggunakan Google Classroom. Setelah selesai, barulah guru melaporkan kepada admin sekolah. Kebetulan saya lupa. Pas saya laporkan, istilahnya saya telat. Kata bendahara begitu. Dan saya digaji Rp4.000. Bayangin. Saya digaji Rp4.000 dalam waktu satu bulan. Karena dalam waktu 1 bulan yang terhitung adalah masa kerja. Jadi masa kerja saya selama 2 tahun, selama 3 tahun, itu hanya dihitung Rp4.000. Bayangkan di masa pandemi gajinya segitu. Miris sekali. Dari situ kadang-kadang saya berpikir pengen punya sekolah sendiri, apakah bisa? Nggak mungkin lah, duit aja nggak punya.
motor masih kredit, rumah belum genep dibayarkan. Mimpi kali. Gaji Rp4.000 waktu itu di bulan Januari tahun 2020. Tahun 2000 ya, Januari 2020. Spontan pada bulan Februarinya saya mengajukan diri untuk mundur dengan alasan apa ya, nggak enak kalau alasannya 4.000 waktu itu. Saya bilang alasannya itu nggak bisa untuk mengatur waktu. Oh ya, ngomong-ngomong nih, baju yang saya pakai ini kaos, ini adalah kenangan terakhir pada saya digaji Rp4.000. Ini tidak ada logonya, ini bukan logo tapi ini apa ya, tempelan saja ini. Saya nggak tahu suatu saat dia ngeliat video saya atau enggak. Ini adalah gaji, ini adalah kaos yang pernah menggaji saya sebulan menjadi guru sebesar Rp4.000. Ini kaos study tour. Miris banget dikasihnya 4.000. Kalau saya mohon maaf, saya kalau sedekah itu bukan 4.000 tapi di atasnya. Tapi ini aduh, swasta ya. Ya itu swasta, di salah satu sekolah swasta. Nah, sekarang saya menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah swasta juga, tapi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pembelanjaan, pengeluaran. Sepertinya hanya sebagai roda sajalah, yang penting sekolah berjalan. Itu yang saya dapatkan. Kadang-kadang saya pengen mundur jadi kepala sekolah, sudah saya ajukan kepada 3 rekan saya. Kalau saya mundur situ siap gak maju. Sebab kalau begini terus saya juga gak kuat. Beban kerja ada di saya sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, kesiswaan, humas, operator, proktor, teknisi. Kadang-kadang ngecek kelas sebagai wali kelas juga. Apakah gajinya sama? Ya sama, gajinya saya 1. Bukan 6 gajinya, tapi 1. Silau men. Kalau di atas itu tuh, apa namanya, ini lapangan bersahabat dengan kesendirian. Khawatir ada yang memanggil saya dari belakang. Karena hal-hal seperti itu mereka sukanya dari belakang. Tapi saya merasa ada yang mengamati. Itu ngapain orang gitu ya, mungkin bahasanya. Biarlah. Jadi saya berdiri di tempat terang saja, bukan di tempat yang agak gelap, tapi agak terang aja. Tempat gelap, ngeri-ngeri sedap. Tapi boleh sih saya melihat aja dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera saya balik ya. Merinding aromanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Oh, di dalam juga ada kubuk. Nah, itu gubuk tuh. Kalau saya duduk di situ, motor saya ada di belakang saya ini. Ngeri terjadi sesuatu ntar sama motor. Tapi saya nggak ngelihat pohon-pohon tinggi, pohon beringin atau pohon apalah. Ini pohon-pohon biasa, sejenis apa ini? Mangga atau apa nggak tahu. Tapi sarang burung banyak juga. Nah. Oh, sepertinya aku melihat sesuatu. Oke.
Kalau di tempat seperti ini harusnya saya nggak sendiri tapi berdua main gitu. Jadi kalau ada sesuatu ada yang membackup, tapi saya nggak berani kalau sendiri karena saya juga bawa motor. Jadi kita nge-YouTube aja judulnya. Itu ya kira-kira berapa gaji saya. Tidak saya sebutkan, tapi yang jelas kamera saya balik. Yang jelas kalau gaji saya sudah mencapai 10 juta, saya akan memikirkan profesi idaman saya sebagai guru. Apakah saya lanjutkan atau tidak. Sebetulnya kangen juga sih sama anak. Kangen bandel, kangen nurutnya, kangen pak. Kangen apa namanya lagi ya. Cium tangan dari mereka juga. Kadang-kadang mereka menangis pada saat di hari guru. Atau yang ingat dengan ulang tahun saya, mereka mempersiapkan kado istimewa. Ya kado istimewa murid. Paling apa ya, balon. Atau kue ulang tahun, kue yang kecil, kue tart. Atau mungkin ada yang mengasih biskuit atau coklat. Itu saya nggak memaksakan sih. Ada aja yang tahu aja tanggal lahir saya. Balik. Nah, ini di salah satu pemakaman umum di daerah Kabupaten Tangerang. Waduh, cuaca mendung. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan penasarannya yang bertanya kepada saya berapakah gaji saya sebagai kepala sekolah, itu mereka siap menerima gaji yang sebenarnya. Saya juga sudah mengajukan, ini kepala sekolah segini nih gajinya. Iya segitu aja dulu. Saya tidak mempermasalahkan sih. Yang saya permasalahkan adalah overlap. Jadi ada job yang overlap terhadap saya tetapi gajinya tidak terbayarkan. Sebagai wakil, sebagai operator, sebagai teknisi, sebagai proktor, sebagai tata usaha. Kadang-kadang juga ngebantuin bendahara. Kadang-kadang juga ngebantuin wali kelas. Lalu posisi pastinya saya di mana? Gado-gado. Kadang-kadang ngunci ruangan guru, ruangan kantor. Nah, begitulah. Maklum saya nggak punya kewenangan secara mutlak. Kewenangan mutlak saya ada hanya di SPTJM, ada hanya pada di atas kertas saja. SPTJM surat pertanggungjawaban SPTJM. Surat pertanggungjawaban mutlak. Dari tadi saya dengar krotek kayak ada orang. Tapi nggak ada daun gitu loh, nggak ada daun yang jatuh. Saya perhatiin kalau ada daun yang jatuh pasti daunnya itu apa ya namanya ya, terbang gitu loh. Masih ada dengar kretek gitu aja dari tadi. Kalau apa ya namanya, pertemuan daun dengan daun paling cuma srek gitu, daun gitu srek. Tapi kalau namanya langkah kaki nginjak daun, kersek. Nah, itu saya dengar lagi tuh. Mudah-mudahan saya pulang nggak ada yang ngikutin. Besok lagi kalau di sini mungkin lebih enak. Jadi motor nggak saya taruh situ. Motor saya masukin ke sini nih. Mungkin lebih enak menyendiri. Kalau motor saya taruh situ, itu dari arah sana itu kelihatan. Itu di sana itu apa itu ya, pondok pesantren modern, SMP IT, SMA IT, apa itulah pokoknya boarding school. Kayaknya nggak boleh sekolah juga, sedang PPKM level 3. Jadi siswanya di rumah, belajarnya di rumah, ada BDR, belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ngeri sedap dari tadi.
Kadang merinding kayak ada yang lewat gitu di belakang. Nah, ini ada angin nih. Ini ada angin. Nah, tuh, kelihatan tuh angin tuh. Mana ya? Sebalik deh. Nah, tuh, pohonnya gerak kan? Tuh, sebelah situ gerak tuh. Tapi yang ini enggak. Tuh, yang ini enggak. Yang itu gerak. Kan aneh, ya kan? Ini kalau yang enggak kuat mental, udah. Tuh, pohon bambunya daunnya bergerak. Nah tuh. Sedangkan ini pohon apa nih ya? Wah, nggak tahu saya. Nggak gerak. Padahal ada angin. Lucu-lucu sedep. Mau lihat. Oh. WC. Ini apa ya? Oh, seperti tempat pembuangan air aja kok. Tempat pembuangan air. Tapi sepertinya kalau melihat mayoritas ini musola ya. Berarti pekuburannya itu, pemakamannya itu kurang lebih kebanyakan Muslim kalau saya tebak. Pemakamannya Muslim. Ini saya dudukin apa ya? Kok ada ginian? Perasaan tadi bersih saya dudukin. Apa pantat saya kali ya? Enggak juga ini. Enggak. Apa ya, kayak biji-biji plastik gitu loh. Pecahan-pecahan plastik. Nggak tahu hujan apa. Ngoceh dari tadi aus, cuma saya nggak enak kalau main minum aja. Saya baru sekali kesini. Jadi harus bersahabat dulu dengan alam sekitar. Iya. Alam sekitar mas bro. Berani gak? Berapa menit nih? 32 menit. Kalau saya masuk ke dalam nanti dicurigakan mau ngapain ke dalam. Wah. Apalagi saya bukan penduduk sini. Wah, udah. Saya cuma numpang lewat, numpang nge-YouTube, memvideokan di tempat saya, lokasi saya me-YouTube. Gitu. Oke, bagi rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala sekolah yang ingin membaktikan dirinya secara utuh, itu kalau bisa sebisa mungkin jangan bertanya berapa gajinya. Karena tuntutan gaji kalau tidak sebanding dengan pekerjaan itu kadang-kadang mereka kebanyakan mundur. Atau setengah main atau setengah hati. Nanti begitu jadi kepala sekolah atau nanti menjadi guru, seolah-olah itu tidak melaksanakan tugasnya secara profesional. Tapi kalau masalah gaji, kapan gajian, pasti ke arah situ. Wah, enak ada angin. Anginnya segar dari arah situ anginnya tuh. Tapi ada dahan pohon, ranting pohon, daun-daunnya itu nggak bergerak. Saya mencium bau rokok. Tapi nggak ada yang ngerokok. Dari tadi, udah berapa nih? 35 menit, nggak ada yang ngerokok. Nggak ada orang. Nah, aneh kan? Ya. Baru sekali ini saya begitu. Nanti kalau di tempat luas, kalau di tempat lapang seperti itu, kadang-kadang saya kepanasan. Kalau di sini kan enak bisa nguyup dikit. Oke. Kalau menjadi kepala sekolah itu tidak sesuai dengan harapan atau menjadi
guru gajinya gitu ya, tidak sesuai dengan harapan, maka sewaktu-waktu mungkin akan ngedumel dalam hati, gaji segini tapi berat dalam melaksanakan tugasnya, pasti ngedumel suatu saat. Itu sudah biasa, itu manusiawi. Itu job overlap. Jadi ada tumpang tindih pekerjaan yang saya kerjakan tapi tidak dibayarkan. Luar biasa itu. Aduh. Oke, jadi terjawab sudah ya, berapa gaji saya selaku kepala sekolah. Sebut saja gajinya A. Itu gaji saya tidak saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah adanya tumpang tindih pekerjaan yang tidak terbayarkan, seperti wakil kepala sekolah, operator, teknisi, ketatausahaan, dan lain-lain. Kadang-kadang kalau rapat juga gak enak saya minta duitnya, karena sering ditolak. Pengeluaran terus. Aduh, gak enak lah dengar suara seperti itu. Jadinya ya saya pendam sendiri. Suatu saat gaji dari YouTube lebih besar, saya banting setir menjadi YouTuber saja. YouTuber sejati. Bisa saja suatu saat saya memiliki sekolah dari YouTube. Tapi saya nggak tahu kapan. Usianya sudah 45 tahun. Untuk berhenti menjadi YouTube itu tidak setahun 2 tahun. Bahkan ada yang sampai 3-4 tahun belum tentu memiliki subscriber banyak, memiliki gaji yang lumayan, belum tentu. 3-4 tahun belum tentu. Kita nggak tahu nantinya bagaimana. Di sini saya silau sekali. Tapi kalau melihat ke situ, enak gitu. Adem. Oke, saya mau jalan dulu. Mudah-mudahan memiliki perubahan, karena di tempat saya bekerja ini ada pergantian kepengurusan yayasan. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi saya dan rekan-rekan guru pada umumnya. Jadi guru-guru itu betah baik dalam mengajar, dalam menerima gaji, maupun dalam melakukan kegiatan yang lainnya yang masih berorientasi terhadap sekolah. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Saya mau jalan dulu. Sudah 38 menit. Gak ada orang dari tadi. Sini kuburan, situ kuburan. Di belakang sana juga. Di belakang sana kuburan, sini kuburan. Sebelah situ juga, ini baru kayaknya nih. Tanahnya tapi belum banyak yang dikubur. Coba saya lihat dulu. Oh, saya nggak tahu nih. Bukan kayaknya. Beda, ada dinding pembatasnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Saya merinding nih di belakang. Oke, assalamualaikum ya ahlal kubur. Terima kasih. Saya cuma numpang aja di sini nih, di musola kecil. Aduh, merinding bos. Benar, terasa merinding nih di belakang saya nih. Tuh, merinding ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Genjot dulu. Aduh. See you.
Masih merinding aja di belakang. Tuh. Terasa banget gitu loh. Masih ada yang, nah udah pergi sekarang. Iya, jarak 50 meter. Tadi masih terasa di belakang. Oke, saya mau pulang dulu. Jalan-jalannya sudah. Inilah tempat saya tinggal. Masih banyak apa ya namanya ya, hijau-hijauan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.